Jumpa lagi bersama saya Lotbot Hala. Pada kesempatan ini, saya ingin membagikan informasi seputar semen Portland komposit. Mengapa semen Portland komposit? Ternyata hal ini merupakan upaya pabrik semen untuk menekan laju emisi gas rumah kaca, terutama yang dihasilkan dari proses produksi semen. Dengan demikian, maka saya mengajak kita untuk memahami apa itu semen Portland komposit. Semen Portland komposit adalah bahan semen yang berupa klinker dan gipsum yang akan ditambahkan bahan aditif lain, biasanya berupa sekam padi atau batu kapur atau abu terbang atau yang lainnya yang memiliki sifat posolan sebagai pengganti dari sebagian klinker sebelum material-material ini dihaluskan menjadi debu semen. Sebagaimana kita ketahui pada pertemuan lalu tentang proses produksi semen, namun pada tahapan penggilingan akhir akan ditambahkan bahan aditif lain yang memiliki sifat posolan. Syarat sifat posolan adalah komponen silika, komponen alumina, dan komponen ferit ketika dijumlahkan harus melebihi 70%. Pada tahapan ini akan dilakukan perbandingan dari ketiga material ini, sehingga otomatis sebagian klinker akan disimpan untuk proses produksi berikutnya. Perbandingan ketiga material ini dilakukan dengan proporsi berdasarkan tipe semen apa yang mau diproduksi. Dengan demikian, maka stok klinker akan selalu tersedia saat dilakukan pembatasan produksi klinker. Hal ini menunjukkan bahwa pabrik semen telah berpartisipasi menekan laju produksi emisi gas-gas rumah kaca yang menjadi pemicu terjadinya pemanasan global. Lalu bagaimana gas-gas rumah kaca itu bisa dihasilkan dari suatu proses produksi semen? Kita lihat proses yang terjadi di tungku pembakaran atau di kilen. Ada dua temperatur bahan bakar yang saya tampilkan di sini, tetapi mari kita gunakan temperatur bahan bakar yang berasal dari material. Dalam hal ini dari batu bara, bahwa suhu antara 50 sampai 1000 derajat Celcius, material yang dibakar berada pada zona pengiringan, di mana proses yang terjadi adalah pelepasan air dan penguraian bahan. Sedangkan pada suhu 1000 sampai 1350 derajat, material berada pada zona dekalsinasi, yaitu proses penguraian bahan dan proses pembentukan komponen-komponen kimia semen. Disinilah dihasilkan gas-gas rumah kaca. Dan gas-gas rumah kaca yang dihasilkan yang lebih dominan adalah gas karbon dioksida. Selanjutnya, nanti pada suhu 1350 sampai 1450, material ini akan berada pada zona klinkerisasi. Proses yang terjadi adalah proses pembentukan komponen-komponen kimia semen selanjutnya, dan berangsur-angsur suhu akan berkurang dari 1450 hingga 120 derajat Celcius, dan pada kondisi itu material-material ini berada pada zona pendinginan. Suatu data semen mengatakan bahwa untuk dapat memproduksi 1 ton semen akan menghasilkan gas karbon dioksida sebesar 830 kg. Dan rinciannya seperti ini saudara pada tabel ini. Emisi gas karbon dioksida yang dihasilkan dari proses produksi semen
antara lain berasal dari proses kalsinasi menyumbangkan 450 kg, dan dari batu bara sebagai bahan bakar menyumbangkan 280 kg, dan operasional rutinitas pabrik itu sendiri menyumbangkan 100 kg gas karbon dioksida per 1 ton semen. Dalam satu hari, sebuah pabrik semen dapat menghasilkan minimal 10 ton semen. Berarti pabrik semen telah memproduksi 8 ton lebih gas karbon dioksida. Hal inilah yang mendasari pabrik semen memproduksi semen Portland komposit dengan cara mengurangi jumlah klinker dan menggantikannya dengan bahan aditif lain. Mayoritas pabrik semen menggunakan sekam padi sebagai aditif semen dalam memproduksi semen Portland komposit. Hal ini diduga bahwa sekam padi merupakan salah satu limbah yang tersedia selagi manusia masih menjadikan nasi dari beras sebagai makanan pokok. Lalu bagaimana karakteristik dari sekam padi? Berikut tabel ini menunjukkan karakteristik dari sekam padi dari beberapa negara. Ada dari Brasil, dari Indonesia, dari Kolombia, dari Malaysia. Ternyata hasilnya menunjukkan bahwa di dalam sekam padi mengandung sedikit kapur, mayoritas silika, dan beberapa alumina dan ferit. Ini menjadi ciri khas tersendiri dari sekam padi yang layak digunakan sebagai aditif dalam pembuatan semen Portland komposit. Demikianlah sedikit informasi tentang semen Portland komposit yang dapat saya bagikan, dan harapan saya semoga bermanfaat. Selanjutnya, lebih lengkapnya, Anda dapat memiliki buku-buku tentang semen, termasuk salah satu buku ini, yaitu Kimia Semen. Buku ini dijual secara online dan Anda dapat memilikinya melalui alamat yang tertera ini. Selanjutnya, jangan membandingkan dirimu dengan diri orang lain, melainkan bandingkan dirimu pada masa lalu dengan dirimu pada masa kini, lalu rencanakan untuk meraih masa depan. Sampai jumpa.